Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Priyanto Zamasi. Dan pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang mantan muslimah yang dulunya adalah seorang muslim dan kemudian akhirnya menjadi pengikut Kristus, ya. Dan ada hal yang dia mau bagikan kepada kita pada kesempatan ini sebagai anak-anak Tuhan, tentunya seperti apa yang sudah kami bagikan di judul, ya, bahwa sebuah kesaksian dikatakan oleh Ibu atau Bunda Rosa, kalau ada ayat yang mengatakan ikut Muhammad masuk surga, maka beliau akan siap untuk bersyahadat kembali masuk Islam. Ya, oke, dan langsung saja tidak lagi berlama-lama pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan gabungkan Ibu Rosa pada kesempatan ini, ya. Oke, ya, shalom, selamat pagi menjelang siang Ibu Rosa. Shalom, selamat pagi jelang siang. Jumpa lagi dengan saya Bunda Rosa. Puji Apa Tuhan. kabar, Bagaimana kabarnya? Pastor? Sama kita, puji Tuhan kita baik, Pak. Sangat baik. Haleluya. Udah Ya, udah sangat lama baik. nggak ini ya, nggak bikin live ya, baru kali ini ya. Terakhir kita kemarin live saya tentang sakit, Pak, tentang sakit yang kena getah bening itu kan. Tapi karena Betul sekali. ya karena tempat Bapak kurang bagus ininya jaringannya, jadi suara kita agak ada gangguan. Ya, semoga saja sih hari ini nggak ada gangguan ya Bu ya, sehingga kita Ya, boleh ikutin sampai selesai gitu ya. ya. Di tempat saya ini Oke, dekat nah, sama bandara, Pak. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada pesawat lewat agak sedikit gemuruh begitu. oh, Karena dekat bandara ya. ya bandara, Pak. Jadi tempat memang nggak jauh. Di sekitar mungkin ya di atas pohon kelapa lah. Udah Oh, mendarat begitu dekat sekali. Kalau udah mau mendarat dekat sekali dengan saya gitu loh. Jadi suaranya agak oke, kencang. nggak apa-apa. Itu kita anggap sebagai backsound aja nanti. Iya, hiburan, Pak. Betul sekali. Hiburan. Oke, nah ini menggelitik sekali Bu ya, karena Hmm, kita tahu ya kalau Ibu itu kan seorang mantan muslimah ya, artinya dulu hmm, seorang yang pengikut Muhammad begitu sangat. ya, tapi kemudian akhirnya kurang lebih kalau nggak salah itu ada sekitar 2 tahun apa 3 tahun ya udah dibaptis ya Bu ya. Wow, lewat Pak. Mungkin nggak terasa ya juga. Wah, ini saya dibaptiskan 2020 Pak. 2020 kan 2020 berarti udah jalan 20 3 tahun lebih ya. November Pak ya. Jadi sudah hampir 4 tahun lah Pak. Betul sekali. November. Iya, iya Pak. Jadi Oke. saya sudah merayakan Natal kalau nggak salah udah berapa kali tuh Pak. Dari 2020 kan November ya. November, Desember 2020, terus 2021, 22, 23, 24, udah 5 kali Pak, haleluya. 5 kali Udah loh Pak. dahsyat sekali. Haleluya. Wah keren Oke. Pak, iya. Mhm. Nah, artinya kan Ibu sekarang posisinya sudah menjadi pengikut Kristus dan saya percaya bahwa mengikut Kristus itu tidak seperti apa yang Mhm. dipandang ya oleh saudara-saudara kita di sebelah. Ada yang mengatakan kalau udah menjadi orang Kristen itu ada jaminan dikasih mobil, dikasih rumah gitu kan. Saya pikir tidak seperti itu ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Rosa karena ini yang sangat menggelitik sekali karena dikatakan oleh Bunda Rosa kalau ada ayat ya yang mengatakan Muhammad menjamin masuk surga kalau ikut Iya, dia, maka Bunda Rosa ini betul-betul siap untuk kembali bersyahadat. Ya, artinya iya dia masuk betul. Islam lagi jikalau memang ada ayat yang mengatakan seperti begitu. Nah, itu tuh Iya. sebabnya pada kesempatan siang hari ini saya mengajak kita semua teman-teman untuk mendengarkan sebenarnya apa sih maksud daripada Bunda Rosa, kenapa sampai mengatakan sedemikian. Dan itu Mhm. sebabnya waktu untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Rosa untuk menyampaikan kesaksiannya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan Bunda Rosa. Oke. Salam. Ya, selamat siang ya. Sekarang mungkin sudah siang di sini ya, nggak apa-apa.
Oke, mau teman nontonnya kapan malam juga selamat malam ya teman-teman ya. Bunda Rosa seperti ini jangan diperdebatkan ya dengan penampilan Bunda Rosa yang seperti ini. Jangan melihat pakaian saya, jangan melihat casing saya, tapi lihatlah iman saya. Ya teman-teman ya. Jadi jujur saya katakan saya memang benar kata Bapak Perintu Jamasi, saya itu mantan muslimah ya. Jadi saya itu pakai kayak gini jangan ya nggak apa-apa. Ini adalah wujud pelayanan saya ya teman-teman ya, karena seperti firman Tuhan katakan itu kalau kita apa namanya ya, kalau mau menangkap menjala ikan itu kita jangan berisik teman-teman, slow, kita pakai alat gitu loh, pakai kecerdasan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa dalam Alkitab, eh, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah itu kita punya trik ya. Jadi saya bukan ya, memang karena saya nyaman dengan posisi saya, dengan hijab saya, jadi nggak usah diperdebatkan. Intinya Tuhan tahu dalam hati saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke teman-teman, kalau pertanyaannya kenapa pernyataan saya bahwa saya akan kembali bersahadat jika ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan ikut Muhammad, ya maaf ya. Jadi teman-teman Muslim di sini yang nonton, saya menyatakan ada yang berkomentar juga di Facebook ya, tapi saya santai aja kok, nggak apa-apa. Kalau saya bagikan kesaksian saya, oh jangan menjelek-jelekan iman lama begitu. Titik di situ ya, stop dulu. Jangan menjelek-jelekan di iman lama. Apakah ada kalimat saya menghina? Tentunya tidak. Silahkan cek dari Facebook saya ya, apakah saya ada menghujat? Tidak, no. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan itu tertulis loh teman-teman. Dan wajar dong saya bersaksi ya, karena memang saya berasal dari Muslim. Saya sudah ngalami itu. Saya dari lahir sudah di apa namanya ya, sudah diajankan oleh bapak saya, abi saya sudah diajankan. Saya memang KTP sekarang puji Tuhan KTP saya sudah ganti menjadi Kristen dengan penampilan seperti ini. KTP saya tulisannya agamanya Kristen. Wah keren. Nggak apa-apa ya, biar jadi fenomenal, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, by the way, karena saya tahu ya, jadi sebenarnya banyak sih yang ingin Bunda paparkan di sini sebagai kesaksian, tapi biarlah kita cicil dulu ya, Pastor ya. Nanti di kesempatan lain Bunda akan terus bersaksi. Bunda akan terus bersaksi. Boleh, Bu. Selama ada kesempatan Bunda masih diizinkan Tuhan boleh sehat ya. Bunda harus hidup, Bunda harus selalu bersaksi untuk Kristus ya, karena Kristus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan loh ternyata. Begini teman-teman. Sekarang saya mengambil tema untuk kenapa saya kembali kalau ada ayat di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa ikut Muhammad itu masuk surga. Karena kan manusia di dunia ini dua pilihan ya. Ya sekarang kita masih hidup. Nanti kalau kita mati pastilah mesti ada dua. Kalau masuk surga atau masuk neraka nih. Pasti itu di semua orang ya, di dalam rohnya pasti dia di otaknya masih, aku nih masuk surga apa masuk neraka. Dulu saya waktu Muslim jujur ya, saya juga kalau ditanya masuk surga atau masuk neraka, saya bilang wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu ya. Jadi saya tidak ada punya kepastian, dan dalam hati kecil saya banyak punya kejahatan loh teman-teman. Ya kejahatan itu bukan hanya saya sekedar mungkin apa namanya ekstrim-ekstrimnya, tahu sendirilah, nggak usah lah disebutkan, tahu aja. Tapi kejahatan itu teman-temannya kita dendam juga dengan sesama kita, dengan saudara kita, dan itu sudah dosa loh teman-teman ya. Nah sejak di kekristenan ini Bunda Rosa memang benar-benar apa namanya merasakan damai sukacita, karena Bunda tahu kemana nanti Bunda akan pulang ya, karena Bunda di dalam Alkitab sudah dinyatakan bagaimana manusia itu bisa sebenarnya manusia itu terpisah dari hadirat Tuhan kan dari cerita Adam. Nah itulah jadi Bunda Rosa lebih bersemangat. Oh iya, kita sebenarnya terpisah dengan Tuhan ya. Nah semua orang Kristen tahu bahwa hanya dengan melalui Kristus lah kita bisa kembali berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman ya, karena di Islam itu bukan Bunda menjelekkan ya, catat itu ya. Dan itu sudah fakta bahwa poligami. Jadi Bunda ngambil poligami aja. Banyak Bunda melayani orang-orang Muslim yang hidupnya
diselingkuhi atau suaminya berpoligami. Jadi pelayanan Bunda Rosa tuh kayaknya sih diizinkan Tuhan sekitaran itu, karena mungkin jujur ya teman-temannya, Bunda dulu waktu Bunda masih di sebelah, Bunda ini ya kalau dibilang kawin cerai, suka kawin cerai. Jadi ya kalau dibilang, jadi Bunda udah hafal betul deh dengan udah, mungkin kalau naib itu ya, kalau kalau yang orang suka nikah kan di KUA itu naib namanya ya, teman-temannya udah bosen tuh di kampung Bunda. Bunda aja yang menikah ya. Bahkan dua orang yang pernah Bunda menikah dengan Bunda, dua orang yang jadi mualaf teman-temannya. Ada yang dari Konghucu dulu ya, Konghucu, dan ada juga dari Kristen. Dia mualaf menikah dengan Bunda. Dan sekarang Bunda terpanggil oleh Tuhan bahwa Bunda ingin menyatakan bahwa sebenarnya Bunda membuat mereka jadi mualaf itu nggak ada gunanya, teman-teman. Bahkan hari ini pun orang yang mungkin ya, karena ya notabene Bunda kan mungkin janda ya, orang yang menikah dengan Bunda, dia dari sebelah, dan dia karena ingin alasan untuk menikah, dan dia pindah iman karena alasan untuk menikah, kayaknya no deh, maaf ya. Maaf. Jadi Bunda tidak mungkin seperti itu. Bunda ingin mencari kualitasnya terhadap Kristus itu seperti apa yang dilakukan dia, karakter dia, pribadi dia adalah pribadi Kristus ya, seperti ajaran Kristus. Jadi begini teman-teman, jadi banyak orang sharing di sebelah ya, menceritakan tentang dia suaminya berselingkuh dan suaminya punya istri lagi. Itu Bunda merasa ya itulah ajaran Kristus tidak mengajarkan seperti itu, karena mereka sharing ke Bunda ya. Mereka tahu kok kalau Bunda ini Kristen sekarang, teman-teman ya. Tahu. Jadi mereka sharing, Bunda bilang, ya itulah konsekuensimu di dalam Islam, karena saya ini mantan Islam. Saya sudah, mungkin kalau kamu hanya 2 atau berapa kali, saya sudah, maaf ya kalau saya sebut di sini, saya nggak apa-apa. Saya sudah 4 kali kawin cerai, dan terakhir dengan almarhum suami saya yang sekarang sudah ditangkap Tuhan dan kembali lagi ke kandangnya, menjadi anak Tuhan. Kemarin dia tersesat, dia menikah dengan saya. Nah, dan itu saya sudah tahu urusan kantor agama, urusan cerai kawin mawin, saya sangat piawai teman-teman. Jadi saya tahu. Nah, dampak dari perceraian itu, karena saya bilang begini, itu ajaranmu tertulis di surah An-Nisa. Bahkan mereka sendiri juga bingung ya. Coba cari di surah An-Nisa. Kalau tidak salah An-Nisa itu 24 atau 4 ya, antara itu ya, semoga antara kisaran 24 atau ayat 4 ayat 24. Nah, saya tidak menjelekkan, tapi kan itu tertulis. Halo, saya bukan menjelekkan, itu tertulis bahwa pria itu atau suami itu boleh menikah lebih dari satu istri, 2, 3 atau 4 dan seterusnya ya. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Saya tidak menjelek-jelekan karena memang itu tertulis. Nah, imani saja itu ya, imani saja sebagai kamu, sebagai pengikut orang sebelah. Saya sudah tidak ikut Muhammad lagi, saya ikut Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mengatakan satu daging ya, bersatu, meninggalkan orang tuanya menjadi satu daging, kecuali maut memisahkan. Itu keren sekali buat saya. Tersentuh, saya tergerak karena saya menjunjung tinggi cinta. Cinta itu hanya satu orang, tidak ada Adam lain, tidak ada Hawa lain. Dan Bunda mengatakan kepada orang-orang Muslim ya, banyak yang sharing ke Bunda. Bunda katakan, kamu menikah di hadapan Tuhan toh, kamu berjanji berdoa di hadapan, terserah imanmu ya, kamu Kristen di hadapan Tuhan. Orang menikah kan berjanji di hadapan Tuhan. Kamu janjinya apa di hadapan Tuhan? Saling seia sekata, sehidup semati. Tapi karena berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, akad nikah itu bahasa Arab, kalian tidak mengerti. Itu miris sekali teman-teman. Ya. Catat itu dan renungkan itu kalimatnya. Sehidup semati di hadapan Tuhan. Kenapa harus ada hawa-hawa lain? Halo? Itu yang saya tolak ya. Jadi kalau saya tolak itu berarti saya murtad dong. Jadi kalian juga ya, kalian siapapun kalian yang menangis
mengumpat-ngumpat suaminya, menghina, menjustis dan sebagainya, tidak terima kalian di madu, berarti kalian murtad. Sama dengan saya, tetapi kalian tidak jujur. Kalau saya jujur, kalau saya tidak suka dengan ajaran itu, saya keluar. Itu saya tegas, teman-teman. Nah itulah, karena berat menurut saya ya, saya pelajari tentang pernikahan di dalam Kristus ya, ajaran Kristus itu tercatat di Matius 19. Halo Pastor, mungkin kalau bisa dibentangkan, tapi saya tidak bisa membukanya, mungkin lambat teman-teman ya. Nah di Matius itu tertulis ya, di Matius 19 itu. Saya, sekarang zaman keterbukaan ya teman-teman ya, semua orang bisa melihat, bisa buka ya tentang pernikahan di dalam Kristus. Itu satu daging sampai maut memisahkan, itu keren. Dan kalaupun ada kita menikahi, umpamanya Bunda, itu Bunda jelaskan ke orang Muslim ya. Jadi kebanyakan pelayanan Bunda ke arah itu. Saya bilang kalau kamu suami kamu berselingkuh, artinya di belakang kamu kedapatan, karena itu ayat sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kamu menikah dengan orang yang menceraikan istrinya, berarti kamu pun berzina. Saya tidak mau seperti itu. Saya takut Tuhan. Dan kalau saya setuju dengan ayat firman Tuhan di Matius 19 dan seterusnya ya, Matius tentang pernikahan, klik aja. Saya setuju berarti saya murtad. Dan kalian juga ya, mom-mom sekalian, saya tidak menjustis ya. Saya hanya mengatakan fakta. Logika, berpikir ya. Berpikir, bandingkan. Ya, kalian, saya tidak mengatakan Alkitab itu ayo masuk Kristen aja, nggak ada gunanya. Ya, saya menginjil kalian, siapapun kalian yang pernah sharing dengan saya, bukan mengajak masuk Kristen, teman. Tidak ada gunanya kalian masuk Kristen kalau hanya kalian duduk manis ya, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya. Sementara kalian berselingkuh, sementara kalian merebut suami orang. Di dalam Alkitab itu sudah jelas dan tegas, dan saya pernah paparkan itu ya ke muslim-muslim. Di dalam Kristen itu tidak bisa sembarangan menikah. Saya bilang meskipun saya seorang janda, saya harus meet bobot. Maaf kalau muslim sudah tidak bisa minggir ya. Dalam Kristen saja, kalau dia menceraikan istrinya, dalam artian kan Yesus sudah bilang kecuali berzina, kecuali artinya berselingkuh ya. Waktu zaman Yesus tidak ada kalimat berzina, berselingkuh ya, sekali itu istilah orang zaman now. Tapi berselingkuh itu berzina, teman. Berzina di dalam Kristen ya, teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui. Berzina di dalam Kristen itu bukan hanya kita dengan tubuh kita bersentuhan, tubuh itu sudah ekstrim sekali. Kalian sekarang udah zaman canggih teman-teman ya, secara video call juga kalian, maaf ya saya lebih frontal di sini, tapi itu nyata. Banyak orang-orang, karena orang-orang ya, orang-orang sebelah lah, mantan-mantan kaum saya, oh tidak bersentuhan, itu tidak apa-apa. Siapa bilang itu berzina rohani loh teman-teman. Ya maaf, sekarang memang zamannya sudah begitu. Saya tegas mengatakan kalian sudah berzina. Jadi kalian bagaimana? Nah itu saya bukan menjustis orang ya, saya bukan menghakimi orang karena itu tertulis di dalam Alkitab teman-teman ya. Jadi kalau orang yang menceraikan istrinya, saya menikah dengan laki-laki yang mencerai, itu saya katakan kepada orang muslim ya. Kalau saya menikahi orang yang menceraikan istri, berarti saya berzina, itu sudah tertulis. Nah kecuali saya boleh menikah dengan orang duda, selain duda mati itu biasa ya, itu sudah mati, saya juga janda cerai. Tetapi kecuali Tuhan Yesus kan sudah mengatakan di dalam firman Tuhan itu lengkap loh teman-teman. Jadi silahkan teman-teman klik, kalau saya bacakan ayat-ayatnya di sini mungkin terlalu panjang, durasi kita nggak banyak. Jadi, nah kalau berzina, jadi hanya berzina saja, istrinya berzina begitu ya, istrinya berzina itu boleh Tuhan izinkan untuk menceraikan istrinya loh, untuk menceraikan loh teman-teman ya. Jadi orang muslim mendengar itu jangan sembarangan ya, jangan dianggap Kristen itu enak aja gitu, oh nggak bisa. Dan kalau ada yang mengatakan pendeta juga menikah loh, meninggalkan istri, banyak, tapi berarti pendeta itu hanya jabatannya saja ya. Saya berani di sini, saya sudah berani
bukan saya menghujat teman-teman, tapi kenyataannya banyak. Jadi orang muslim jangan melihat pendeta, melihat firman Tuhannya, ya. Firman Tuhan. Kalau kalian, maaf ini ya, kalau kalian mungkin menikah istri banyak gitu ya, berapa istri seperti junjungan kalian, itu sudah tertulis di dalam kitab suci kalian. Kalian melakukannya, ya bagus, itu hebat. Kalian melakukannya, punya istri 5 terserah kalau kalian mampu. Tetapi di dalam Alkitab pendeta sekalipun, romo sekalipun, kalau mau punya istri atau bagaimana, yang intinya ya mau poligami lah. Berarti apa? Di dalam firman Tuhan tidak ada mencatat untuk poligami. Catat itu ya. Dan kalau ada pendeta yang berpoligami, meninggalkan istrinya, anak saudaranya, mungkin ya dia artinya berkhianat. Itu artinya apa? Itu artinya melanggar firman Tuhan. Kalau di Islam, ya catat ya, kalau di Islam berpoligami, saya bukan menghujat, buka sendiri, berarti pakai logika ya, melakukan. Berarti kalian melakukan firman kalian. Pilih mana? Pilih Alkitab apa pilih Al-Quran? Kalau saya pilih Alkitab, ya saya pilih Alkitab. Karena itu memang luar biasa buat saya. Wanita-wanita, jadi kalian jangan lagi menangis, jangan lagi teriak-teriak, jangan lagi jamak-jamakan. Udah, buka hati untuk Yesus Kristus, karena ajaran Yesus Kristus itu tidak ada poligami, menolak poligami, dan sangat keras sekali teman. Dan berat sekali ya sebenarnya, secara daging saya berat mengikuti perintah Yesus ini, saya sangat berat teman. Tetapi saya damai sukacita. Kenapa? Memang hati saya juga banyak loh. Saya sebenarnya keadaan saya semenjak suami saya meninggal dunia, hidup saya, ya saya tidak mau mengeluh di sini, tahu sendirilah. Yang dulunya punya gaji, punya pensiun, punya gaji setiap bulan, terus dikirim uang suplai terus dari suami ya, enak itu. Belum lagi waktu dulu pastor jadi saksi juga, saya dulu sering live gitu ya pastor ya. Dulu ya waktu suami saya masih hidup, saya sering live ya. Puji Tuhan, ya, artinya ada uang PK. Jujur ya, saya nggak munafik. Ada uang PK dari orang-orang yang memberkati pelayanan saya. Aduh, ya artinya kan saya udah, kalau soal uang ya puji Tuhan, Tuhan mencukupi saya. Itu enak. Sekarang saya diuji Tuhan. Enggak apa-apa. Kalau nggak diuji, saya nggak akan dewasa. Saya nggak akan bisa bersaksi di sini. Karena ujian itulah saya udah tahu. Jadi jangan main-main sama firman teman-teman ya. Firman Tuhan itu di dalam Alkitab ya. Ketika di dalam hati kecil kita aja, ayat kita bingung ya, ayat apa umpamanya, itu dijawab sendiri oleh Tuhan loh. Dengan kehidupan kita sehari-hari itu terjawab semuanya teman-teman. Nggak lambat ya, cepat atau lambat maksud saya, itu akan terjawab, itu akan tergenapi. Jadi firman Tuhan itu nggak bisa diuji. Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah ajaran, mengajarkan kita manusia supaya hidup kita benar. Ihdinas siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Kalau bengkok itu sudah di luar Alkitab ya teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim, saya ini duduk di sini tengah-tengah saja. Ya, tidak mengajak kalian menjadi masuk Kristen, tapi kalian merenung dengan apa yang saya katakan. Dan mungkin kalimat itu bisa nanti pastor simpan untuk video. Kalian yang berpoligami berarti kalian melakukan, dan istri kalian tidak ngamuk, itu berarti sudah murtad. Karena itu sudah tertulis. Nggak boleh marah, harus legowo, karena itu ajaran dan iman kalian. Tapi kalau ada pendeta yang berpoligami, itu sudah melanggar firman Tuhan. Ya pilih mana? Itu aja, hidup ini kan kita bebas memilih. Ya toh, bebas memilih. Seperti itu saja. Sepertinya kalau ada teman-teman yang nah, saya anggap itu sangat berat ya teman-temannya, berat dong. Orang Islam sendiri udah mengatakan, wah Bunda Rosa, berat sekali ya aturan pernikahan di dalam Kristen. Iya, sangat berat saya bilang. Kalau saja ada ayat di dalam Al-Quran saya dulu ikut Muhammad, ya mohon maaf ya, memang yang junjungan itu tertulis kalian masuk surga. Sementara yang saya ketahui di dalam hadis pun banyak tertulis, tapi saya tidak bentangkan hadis, tapi kalian bisa klik sendiri ya. Jadi supaya klik sendiri di sekarang di Google, klik sendiri bahwa Muhammad ya, Nabi Muhammad itu pada anaknya ya, anak kandungnya loh. Anak kandung Muhammad siapa?
Banyak orang Islam juga nggak tahu kalau saya tanya. Anak kandung Muhammad ya namanya nama anak kandung Muhammad Fatimah ya, Siti Fatimah. Dan di dalam hadis itu mengatakan, saya kurang lebihnya ya, wahai anak Fatimah binti Muhammad, saya tidak mintalah kepadaku harta. Saya tidak menjelekkan ya. Ini fakta, ini memang hadis tertulis. Ya hadis, jadi tidak. Itu saya membenarkan loh. Jadi jangan salah tangkap. Nanti saya jangan salah pemahaman. Saya membenarkan hadis itu. Itu kan iman kalian. Saya bukan menjelekkan. Kalau kalian merasa dijelekkan, berarti ya sudah terserah. Berarti jelek atau tidak gitu loh. Kalian masih baik. Tetapi kenapa kalian bilang menjelekkan? Ya kalian sendirilah yang menjawabnya. Jelek, ya sudah, jelek. Seperti itu. Kalian sendiri yang menjawabnya. Banyak orang-orang teman-teman saya ya, komentar-komentar di Facebook juga seperti itu. Menjelekkan bukan menjelekkan ya. Ini karena memang mereka kepanasan teman-temannya, karena memang zaman-zaman internet ini orang banyak orang sebelah banyak yang kepanasan karena zaman terbuka ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Ya, jadi seperti itu. Dan kenapa tadi saya mungkin lupa ya teman-teman ya, ayat yang tadi dicari sendiri, klik sendiri bahwa Muhammad mengatakan kepada anaknya Siti Fatimah bahwa banyak-banyaklah berbuat amal kebajikan karena aku bapakmu Muhammad tidak bisa menyelamatkan kamu. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari neraka ya, dari nar. Nar itu artinya neraka. Karena aku bapakmu tidak bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Dan ada juga ayat-ayat lain di dalam hadis. Banyak orang muslim yang tidak tahu, yang taunya cuma hanya sholat, 5 waktu. Mohon maaf, saya bukan saya juga dulu seperti itu ya. Kenapa saya bilang saya tidak menjustis kamu, karena saya juga pernah melakukan itu. Jadi kalau kamu yang merasa, saya bukan menyindir kamu, saya kenal sama kamu, saya mengatakan saya dulu sholat tapi saya tidak mengerti apa-apa. Dan sekarang saya sudah tahu teman-teman. Jadi saya bercerita, saya bukan menjelekkan. Terlalu naif kalau kalian mengatakan bahwa saya menjelek-jelekkan. Sekarang zaman terbuka. Jangan mempersalahkan saya, jangan mempersalahkan Bapak Muhammad Kakek juga Bapak rohani saya. Persalahkanlah Google. Suruh tutup Google dan suruh tutup internet. Internet itu bukan milik orang Arab, teman-teman ya. Internet itu bukan milik, internet itu milik orang kafir yang dikafirkan oleh orang sebelah ya teman-teman. Jadi kalian jadi seperti Bunda langsung aja. Dan banyak juga pernyataan Baginda ya mengatakan apa, Fatimah minta aja harta segala macam ya. Bunda kurang lebihnya seperti itu, tapi jangan minta surga, aku tidak bisa memberikan surga. Nah itu pernyataan. Dan kalian siapa si A si B sampai si Z yang ada di seluruh dunia ini, kan kalian juga yang di Indonesia yang mengagung-agungkan, ya terserah itu hak kalian. Saya juga mengagungkan Yesus Kristus Tuhan saya. Nah kalian yang mengagung-agungkan, kenal nggak Muhammad saja nggak kenal sama kamu, anaknya sendiri aja Siti Fatimah, Muhammad sudah bilang, saya tidak bisa berikan surga, saya tidak bisa menghindarkan kamu dari neraka, banyak-banyak aja berbuat amal kebajikan. Nah, bagaimana mungkin Muhammad kenal sama kamu? Orang dia sudah meninggal kok, almarhum. Maaf ya, saya bukan menjustis, memang kenyataannya seperti apa saya dibilang menjustis, apakah saya dibilang menista. Memang meninggal, kan beliau kan dimakamkan kan di Madinah, ya memang benar. Nah, ada nggak ayatnya tertulis kalau beliau bangkit dan naik ke surga, dan yang datang nanti di akhir zaman dan Islam di dalam Al-Quran pun ada yang datang itu bukan, mohon maaf ya, bukan Nabi junjungan yang datang ya, nggak ada ayatnya, nggak ada Nabi junjungan yang datang itu adalah ya itu kalau Muslim ya, artinya saya tidak menyamakan sosok Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus tidak. Isa Al-Masih itu versinya Islam. Artinya pribadi Yesus itu diceritakan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran dengan Alkitab itu jauh rentang waktu. Jadi jangan di sini Bunda salah memahami juga teman-teman Kristen, teman siapapun ya. Isa Al-Masih itu secara versi Islam, karena mereka salut dengan keilahian Yesus Kristus. Nah, Bunda nggak terlalu membahas bagaimana lagi yang lain-lainnya. Jadi kayaknya alasan Bunda memang ikut Kristus itu sangat berat sekali. Dan semua firman yang dikatakan pikul salib itu sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Bunda sehari-hari, teman-teman ya. Bagaimana Bunda menyikapi karena memang ajaran Bunda
tentang pernikahan dan sebagainya. Jadi kita berbicara di masalah pernikahan, tidak usah meluas kemana-mana. Dulu Bunda berasa kalau jadi janda wah gampang, ya. Yang penting kan ada orang mau menikahi aja, udah bertanggung jawab aja, udah ganteng lagi ya, wah udah ya bahasanya udah sanggup lah menghidupi Bunda. Bunda langsung wah mengapa tidak ya, mengapa tidak, terima aja. Jadi suami lumayan kan Bunda, nggak capek lagi kerja sendiri, beda dong dengan sekarang ya Bunda kerja sendiri, pelayanan juga sudah nggak lagi ya, artinya di YouTube sudah lama, udah hampir 2 tahun lebih ya nggak aktif di YouTube lagi. Jadi ya itu semua pikul salib teman-teman. Jadi Bunda menjalani hidup kesendirian tanpa seorang suami itu dengan syariatnya Yesus Kristus ya. Bagaimana menjalani syariat Yesus Kristus itu sangat berat sekali teman-teman ya. Kalau saja mungkin di Islam ada kabar keselamatan dari baginda Muhammad, Bunda akan kembali. Karena Bunda kalau di Islam boleh dong, Bunda ngambil suami orang boleh, halal, nggak apa-apa ngambil suami orang. Bunda istri keberapa, Bunda kok janda kok Bunda. Tapi itu tidak berlaku di dalam kekristenan. Nah berat kan? Jadi Bunda, tapi Bunda percaya teman-teman ya, ketika Bunda mengikuti ini mungkin closing statement dari Bunda ya, closing statement teman-teman. Ketika Bunda taat mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab, taat ya, mengikuti, melakukan, Tuhan akan bertanggung jawab. Kalian pikir mungkin secara apa dipikir, aduh makan dari mana Bunda Rosa ya? Dulu gaji Bunda Rosa itu suaminya cukuplah buat sewa rumah dan sebagainya, anak sekolah dan sebagainya, untuk kesehatan, jaminan kesehatan semua cukup ya. Sekarang spesial pun tidak ada apa-apa lagi, jaminan kesehatan pun sudah dicari dari jam sostek ya, Bunda sudah tidak punya lagi jaminan kesehatan dari BPJS jam sostek. Jadi kalau sakit ya menderita aja sendiri. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Roh Kudus, saya punya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat yang menyertai saya sampai sudah. Segampang loh berdoa dengan Tuhan Yesus. Saya tidak perlu sungkem-sungkeman, maaf ya. Karena saya membedakan. Saya tidak perlu, saya hanya menangis, Tuhan berkati aku hari ini Tuhan. Aku anak baik loh Tuhan. Itu yang menggetarkan hati Bapa di surga. Tuhan akan sediakan dengan cara Tuhan, seperti Elia juga di dalam goa itu burung gagak loh beri makan. Nah kita di era yang sekarang ini, era digital, era internet, ada saja berkat Tuhan datang. Tuhan itu nggak menurunkan dari langit loh, seperti zaman Musa menurunkan makanan, tidak. Sekarang sudah zaman canggih, lebih keren dari zaman dulu. Sekarang sudah ada ATM, sudah ada gampang. Jadi Tuhan itu memberkati Bunda dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah itulah konsekuensi Bunda ikut Kristus. Bunda bahagia bersama Yesus Kristus ya, bersama Tuhan, sangat bahagia mengikuti syariatnya Tuhan Yesus, karena Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan benar. Jadi Bunda sampai hari ini masih hidup loh teman-teman, tanpa gaji. Dan Bunda juga nggak lagi pelayanan di YouTube ya. Bunda juga nggak lagi aktif di desa-desa. Biasa kan Bunda jual obat, pelayanan kesehatan, pelayanan melayani orang kasih sudah terhenti juga ya. Kalau dibilang berjalan di tempat teman-teman ya, hanya sedikit saja orang-orang yang pesan obat, dan itu tidak bisa diharapkan. Bukan mengeluh ya, untuk hari-hari ini Bunda tidak bisa diharapkan seperti dulu. Jadi istilahnya kalau ini benar-benar menjalani pikul salib yang luar biasa. Tetapi Bunda tetap pegang syariatnya Tuhan Yesus, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya Bunda ikuti, Tuhan akan bertanggung jawab. Hingga hari ini Bunda masih makan, hingga hari ini anak Bunda masih bisa bersekolah. Kayaknya itu saja dulu. Percayalah jika teman-teman andalkan Tuhan sepenuhnya, karena Bapak itu sayang pada anaknya yang penurut teman-teman ya. Bapak akan bertanggung jawab. Bapak yaitu Tuhan itu sendiri ya. Jadi saking akrabnya kita dengan Roh Tuhan itu, kita menyebutnya Bapak, dan Bapak menyebut kita anak. Wah keren. Tidak ada di ajaran lain seperti itu teman-teman ya. Tidak ada di ajaran lain Tuhan menyebut kita anak. Malaikat saja ya, malaikat ya, tidak ada Tuhan bilang anak. Tapi kita manusia, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengatakan anak-anakku. Dan kita
kita menyebut dia Bapak. Bapak akan bertanggung jawab. Oke, kayaknya itu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam alaikum Bisem Hamas ya. Halo, Pastor. Luar biasa sekali ya. Suara saya bisa kedengaran Bu ya? Sangat, ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bergabung silahkan. Mungkin teman Facebook juga. Karena kalau di Facebook kan sering support saya, dan hari ini kita bisa bincang-bincang secara terbuka. Betul. Suara saya bisa kedengaran Bu? Ya, saya sangat mendengar Pak, sangat mendengar. Oke. Nah, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Rosa ini ya. Memang luar biasa bagaimana perjalanan iman yang dilewati oleh Ibu Rosa. Saya lihat mungkin sudah 10 kali harus berpindah-pindah tempat kali Bu ya. Iya Pak, 10 kali lah Pak, hampir ya kalau dibilang. Ya, hampir sudah tidak bisa dihitung kali Bu ya. Capek Pak, saya juga capek sebenarnya cari angkutan untuk pindah-pindah Pak. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa karena ya betul. Apalagi sekarang saya sudah tidak ada punya, kalau dibilang punya ya, kalau bilang kas ya, karena suami kan yang kas gitu ya, yang bertanggung jawab. Betul. Tapi saya punya Tuhan yang sangat bertanggung jawab segalanya Pak, di atas dari segalanya. Luar biasa. Jadi saya damai aja ya, nggak apa-apa. Bukan kita kalau memang masalah jodoh ya Pak Ferianto ya, teman-teman lain juga yang sama nasibnya dengan Bunda. Jodoh itu kita santai aja. Betul. Kalau memang kan karena kita pegang prinsip Tuhan, kita sepadan gitu loh, cari yang sepadan. Ya kalau nggak sepadan ya apa kata dunia Pak Ferianto Jamasi. Masa Bunda setua ini mungkin ada orang yang meskipun murtadin, meskipun percaya Yesus, Bunda kan mencari kualitas iman ya. Yang Bunda cari itu kualitas. Kalau Bunda udah pernah menikah loh dengan orang Kristen, tapi ya itu sudahlah masa lalu ya Pastor ya. Kalau hari ini Bunda ingin mencari pasangan hidup, bukan Bunda, itu terserah maunya Tuhan. Tapi kalau misalnya murtadin yang umurnya tidak sepadan dengan Bunda, yang di bawah Bunda, itu nggak mungkin. Kita harus sepadan. Jadi otak pemikiran kita satu pandangan. Ya, amin, amin. Luar biasa. Ini yang menarik Bu ya. Seperti apa yang Ibu sampaikan, artinya kalau ada nih ya, kalau ada ayat yang mengatakan kalau ikut Nabi M ya, pasti masuk surga, maka Ibu bilang Ibu siap bersyahadat dan masuk Islam lagi. Betul itu Bu ya? Enak banget. Nah, nggak mengucapkan. Nah ini betul sekali. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting sekali ya. Artinya bahwa kita di dunia ini itu, kita tentunya punya agama masing-masing. Maka di dalam ajaran agama kita itu seharusnya ada hal yang harus kita pegang sebagai pengikut agama tersebut, yang dimana di ajarannya ada yang menjamin kita untuk masuk surga. Ini yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan tampilkan kepada kita ada sebuah ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan ini ya, dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita teman-teman ya. Jadi biar kita ngerti nih ya, bahwa inilah yang luar biasa yang memang selama ini atau sebelumnya dicari-cari oleh Ibu Rosa. Siapa nih yang bisa nyelamatin saya? Siapa nih yang bisa bawa saya masuk surga? Ya, artinya ada istilah siratul mustaqim gitu ya. Nah, artinya di sini kita dapatkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi ya, saya akan bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya mau sampaikan di sini, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan.
Artinya, kalau misalnya kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia mengatakan Dialah jalan, ya artinya tanpa melalui Yesus nggak mungkin masuk surga. Dialah kebenaran. Artinya di dunia ini tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya datang dari sorga, dibawa oleh Yesus, dan orang yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, Dia adalah kehidupan. Jadi artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi untuk suatu saat nanti kita harus dipanggil, kita harus kembali, ya apakah kita ke surga atau ke neraka, dia menjamin, Yesus menjamin bahwa kehidupan ada di dalam dia. Artinya ini loh yang sudah didapatkan oleh Bunda Rosa. Makanya dia berani berkata, kalau misalnya memang ada ajaran lain yang mungkin hampir sama atau samalah dengan apa yang didapatkannya sekarang di dalam Yesus, dia berani untuk kembali lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya, ada nggak ada yang seperti begitu? Saya pikir nggak ada kali Ibu ya. Pak. Udah banyak Pak, dan Ustadz sudah saya, ya karena dia melihat casing saya seperti ini, mungkin saya dikiranya Islam gitu ya Pak. Jadi saya senang aja muji gitu loh. Coba Pak, ada nggak ayatnya tolong di Al-Quran? Saya ini, saya mau tahu aja. Ada nggak Ustadz untuk ikut Muhammad atau ikut siapa aja, kan di dalam Islam itu kan Nabi kan ada sampai 25 tuh, sampai dari Adam dulu ya, sampai kan, atau Nabi Nuh atau apa yang dianggap mereka, diklaim mereka sebagai nabi, ada nggak ayatnya gitu loh, ikut Nabi Nuh kah atau ikut Ibrahim kah, bisa gitu loh, bisa menyelamatkan kita, bisa kan tujuan hidup itu neraka atau surga gitu loh. Nah, kalau ada saya kembali lagi loh sebelah gitu loh, saya mau sholat lagi karena berat ya. Jadi Kristen ini memang benar teman-teman, kita diuji memang di titik nol ya, memang di titik nol kita merayap teman-teman. Jadi Tuhan itu menyatakan memang betul nggak apa-apa, tapi Tuhan menyatakan kuasanya karena Tuhanlah yang bertanggung jawab, karena diizinkan Tuhan itu terjadi teman-teman ya. Dan hari ini Bunda mengalami goncangan-goncangan kehidupan itu luar biasa loh, baru 4 tahun loh Pastor ya, 4 tahun loh ikut Yesus Kristus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya memang kita menghadapi goncangan. Tapi kalau kita hanya karbit-karbitan aja ya udah, nggak mungkin lah Bunda bersaksi di sini ya, nggak mungkin teman-temannya. Jadi ya bahkan sempat Bunda bertemu dengan teman-teman yang Muslim sebelah ya Pastor ya, karena kita menjalin silaturahmi gitu. Mereka melihat penampilan saya ya, mungkin mereka pikir saya, wah alhamdulillah subhanallah udah jadi murtad, maksudnya udah jadi mualaf lagi nih. Enggak, saya bilang sorry, saya bilang saya begini ya, bukan ada urusannya dengan agama. Saya ini kan enak aja. Betul. Karena saya merasa ini agak nyaman lah saya, karena iklim saya kan tropis di sini, bukan saya orang padang pasir, bukan. Ini biasa aja menurut saya ya. Jadi saya pikir udah kembali lagi jadi Islam karena suaminya meninggal gitu loh. Karena kan suaminya kan Kristen kan, memang dari keturunan Kristen gitu. Wah enggak, saya bilang bahkan saya meledak loh, saya bilang lebih dahsyat kok, dahsyat karena bukan saya menganggap untuk istilahnya kita untuk berdebat, no, tidak ada gunanya Pastor ya, karena kita punya Roh Kudus sudah ditanam di patri di dalam kita. Roh Kudus tuh kasih tahu ke kita, woi keren. Dia bilang kata Roh Kudus, dah ini orang skip aja, kamu lewat, kamu nggak usah ini, nggak ada gunanya kalian berdebat. Udah, kita kan ada yang membimbing gitu loh, keren Roh Kudus. Nah ayo teman-teman, kalian juga sebenarnya Roh Kudus itu ada loh di dalam diri kalian, tapi kalian tidak mau menerimanya ya, tidak mau menerimanya. Coba kalau kalian menerimanya, oh roh kebenaran, banyak loh orang-orang Muslim Pastor yang saya layani, mau nggak saya doakan supaya kalian itu kan di dalam diri kita itu ya, jadi iblis itu nggak takut dia sama ayat Quran, juga Alkitab juga iblis nggak takut. Iblis itu di dalam hati kita, dalam otak pikiran kita tuh iblis, siapapun itu selama kita menjadi manusia. Nah tapi Roh Kudus kalau kita patri di dalam jiwa kita ya, itu yang akan memberitahu bahwa kita itu dicobai gitu. Ada Roh Kudus yang kasih tahu. Nah jadi mau nggak saya doakan supaya kamu Roh Kudus yang jagain kamu itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Jadi nggak perlu dihafal-hafal. Dulu kan saya
maaf ya, saya hafalan gitu loh, saya buat kayak macam jimat gitu loh. Kalau saya takut, kalau saya lagi dalam galau ya, bahkan memang lucu lah. Jadi saya nggak mau menghina teman-temannya. Jadi ini kan dulu saya gitu loh. Saya aja mau operasi dulu takut ya, pastornya dulu ya mau operasi, terus diajarkan doa Nabi Yunus. Ini saya bukan, ini memang ya saya yang melakukannya. Jadi saya menghina diri saya dulu ya, bukan menghina kalian. Jadi ya, kalian jangan marah ya. Saya dulu waktu dioperasi diajarkan oleh Ustadz ya, pastor ya, operasi terus Bunda Rosa, kalau Bunda Rosa kan saya dulu sesar melahirkan, kalau takut baca aja ya, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin, itu ayat Nabi Yunus katanya. Itu kan dihafal supaya apa? Supaya lolos saya dari apa namanya, maut, mungkin bahaya, celaka. Sekarang saya sudah melakukannya bahkan lebih ekstrim lagi deh, kanker. Saya tidak menghafal ayat apapun, tapi saya hanya beriman kepada iman. Itu kan bukan hafalan. Ya, iman itu bukan iman, itu karakter kita, sifat kita, ya, jiwa kita. Itu iman. Jadi saya percaya kok, saya sakit susah, menderita, sakit kanker dan sebagainya. Saya percaya kok, jika saya Tuhan izinkan saya masih melayani jiwa-jiwa, Tuhan, saya tidak minta kesembuhan dengan Tuhan. Tuhan, jiwa mana lagi yang ingin Tuhan tangkap Tuhan ikut pelayanan saya. Jika saya bisa melayani mereka, berarti saya harus sehat. Itu aja kok, saya sehat dalam nama Yesus, puji Tuhan, saya sehat. Saya terhindar dari sakit kanker ya, udah lepas semua. Dari getah bening saya lepas. Jadi saya tidak menghafal apa-apa, tidak menghafal la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. No. Firman Tuhan itu tidak perlu dihafal. Firman Tuhan itu ditanam dalam jiwa. Apa yang kalau kita dalam keadaan darurat genting, apa yang harus kita lakukan? Apa kata-kata Tuhan lakukan? Bukan hafalan apa sih ya? Apa nggak ada gunanya? Seperti itu aja sih. Itu bedanya ya antara Muslim. Jadi saya bercerita di sini tidak ada niat saya untuk menghujat. Ya, jadi jangan salah kaprah, jangan kepanasan. Coba kalian renungkan aja apa kata-kata saya. Apakah saya menghujat? No. Saya tegas dalam artian. Coba kalian menghafal. Istilahnya gini ke teman-teman ya. Kalian itu mau diancam orang, mungkin mau dibully orang. Terus kalian lakukan aja. Saya mau melihat. Kalian baca ayat kursi. Terus kalian di depan orang yang sudah mau membuli kalian, membunuh kalian. Maaf ya, saya. Jadi itu coba lakukan. Kalian baca ayat kursi. Silahkan baca ayat kursi. Sementara kalian menghafal ayat kursi, kalian sempat dibunuh orang. Pakai otak. Ya, kalau kita mau dibunuh orang, jangan baca ayat. Kabur aja. Cari taktik. Kita nggak akan mungkin bisa melawan, ya pakai otak lah. Kalau orang Kristen kan gampang. Orang Kristen cuma, oh Tuhan, Roh Kudus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak berdaya. Oh Tuhan akan, amin. Tuhan akan bertindak kok. Selama kita masih setia sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, Tuhan akan bela kita, percaya. Ya, seorang bapak itu pastilah bela anaknya. Pasti itu. Ya, logikanya kan seperti itu. Tuhan itu adalah bapak. Ya, tadi bukan bapak yang diperanakan, bukan, no. Bapak. Jadi kita nggak usah bahas itu ya teman-teman ya. Jadi bapak itu cuma istilah, ya, hiasan saja. Ya. Betul sekali. Oke, teman-teman, kayaknya ini nggak ada yang bergabung ya, Pastor? Belum ada Bu. Oke. Sebelum kita lanjut di sini, bagaimana Bu? Ya silakan. Nanti next time mungkin saya masih bisa kok Kak. Yang penting kalau mungkin saya kerja ke lapangan nanti, tapi saya bisa atur waktu, kan ada saatnya libur juga. Saya ingin nanti juga rindu ingin bersaksi, karena kesaksian itu sebenarnya banyak ya Pastor ya, tentang ya artinya diuji Tuhan di saat menderita. Yeah. Apakah masalah gini, karena saya seorang herbalis ya Pastor ya. Orang herbalis itu tentunya bisa dong meracik, dan dulu waktu saya masih Muslim, maaf ya, karena memang kenyataan begitu, saya sering dulu diminta oleh bidan-bidan, bahkan haji-haji loh yang sudah. Oke, sebentar Bu, saya stop dulu Bu. Sebentar saya potong. Teman-teman, ini luar biasa ya Ibu Rosa ini. Ya, dia udah jadi pengikut Kristus, dan saya akan memperkenalkan Ibu Rosa ini. Rupanya dia ahli dalam meracik berbagai obat-obatan herbal. Ya, dan pada kesempatan ini nanti Ibu boleh berbagi soal itu, dan mungkin ke depan kalau misalnya ada Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin ada sakit penyakit gitu ya, maka Ibu Rosa di sini
bisa membantu Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ya tentunya obatnya pasti dibeli dong ya kan. Artinya Ibu Rosa membantu gitu loh. Apa yang bisa menjadi resep untuk kesembuhan dari saudara-saudara semua. Dan next time mungkin nanti kita juga akan berbicara soal obat-obatan itu. Tapi di sini mungkin nanti saya akan tampilkan nomor HP Ibu Rosa, bisa ya saya bagikan di sini ya Bu ya, biar ada yang bisa menghubungi Ibu ya. Karena Ibu Rosa ini hebat sekali. Ya. Oke, silakan lanjut Bu. Jadi ini hanya sekedar untuk promosi aja. Silakan lanjut. Betul sekali. Silakan lanjut Bu. Kasih karunia Tuhan dari ya kalau kesaksian Bunda dari ini ya memang nantilah kalau Bunda mau bersaksi tentang karunia penyembuhan dari Tuhan, ya waktu itu memang Tuhan berikan saat saya masih Muslim, tapi saya tidak menyadari, bahkan sempat saya salah gunakan pastor. Nah itu yang akan nanti saya berikan kesaksian nanti next time. Artinya begini, orang itu saya disalahgunakan dengan orang-orang sebelah tentunya, karena saya memang kaum saya ya, artinya haji-haji, bidan-bidan itu untuk meracik untuk abortus. Jadi mereka itu ngambil ramuan dari saya itu dulu ya, jangan salah paham, itu dulu. Bahkan itu uangnya gede, besar uangnya ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya ceritakan di kesaksian saya yang akan datang bagaimana Roh Kudus itu, kuasa Tuhan itu melarang saya. Nah itulah makanya Roh Kudus itu penting ya, kita harus punya Roh Kudus gitu loh. Saya dalam keadaan menderita loh, bukan dalam keadaan saya senang. Saya ditawarkan uang puluhan juta, siapa yang nggak mau teman? Siapa yang nggak mau pastor? Itu cuma dari rumput-rumput tanaman begitu aja. Kalau saya packing 10 juta lebih, belas-belasan juta, gampang kan? Tapi saya takut sama Tuhan. Saya sudah bertobat. Ya, bahkan dibujuk, yang membujuk saya tuh haji loh. Ngeri ya. Jadi itulah makanya saya bilang saya bahagia karena nantilah akan saya ceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu. Orang itu bohong, bahkan saya dibohongin. Dulu memang dia sering ya, saya menggugurkan dulu, saya tolong dulu. Nah setelah saya bertobat, saya sudah tidak melayani itu. Dia gini pastor, karena saking saya tolak terus masalah urusan itu, dia mau menjebak saya. Dan dia menjebak saya kan nggak tahu kalau saya dijebak orang gitu loh. Nah tapi ada Tuhan. Ya Tuhan bertanggung jawab kok. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti bertanggung jawab. Seperti itu pastor. Jadi nantilah saya akan supaya iman teman-teman yang sudah percaya Kristus, yang sudah menjadi anak Tuhan, lebih apa ya pastor ya, lebih mencintai, lebih roh Tuhan di dalam dirinya itu lebih menyala gitu loh. Karena memang benar-benar Tuhan itu ketika kita menurut aja dengan Tuhan. Jadi nanti akan Bunda ceritakan, Bunda dijebak orang ya pastor ya, untuk meracik obat, karena memang obat itu ya tujuannya sih bukan buat kebaikan, buat sakit penyakit, tapi buat membunuh janin. Nah saya bingung kan, siapa orang nggak ada yang tahu gitu loh kalau saya itu dibohongin. Jadi karena gini, meracik obat itu kan bukan saya bertujuan untuk ini, tapi kan efeknya teman-teman, efek dari obat itu bisa menggugurkan janin. Nah orang itu menjebak Bunda, karena orang itu bukan orang bodoh, orang itu kan bidan, dia tahu kok. Tapi kan semua kuncinya di tangan Bunda. Tapi kebohongan dia itu terjawab oleh mulutnya sendiri. Dan Tuhan ingin menyatakan ke Bunda, nah ini loh anakku, karena kamu ini di mulutnya sendiri sudah menjawab kebohongannya. Jadi saya semakin mencintai Tuhan ya, semakin sayang dengan Tuhan karena itu memang sudah tergenapi semua. Gitu aja. Itu kayaknya pastor. Ya, kayaknya teman-teman nggak ada yang bergabung ya, mungkin sibuk, yang mungkin masing-masing kerja, ada yang macam-macam masak atau macam nggak apa-apa, tapi video ini kan bisa disaksikan sampai beberapa tahun ke depan ya, akan bisa di-share. Nanti saya minta tolong ke pastor apa poin yang saya katakan tentang poligami itu, mungkin di-cut, ada beberapa nanti bagikan videonya ke saya, dan saya bagikan supaya ya orang tahu bahwa memang orang tidak mendengar firman Tuhan ya, nggak mungkin orang Muslim itu ke gereja, nggak mungkin. Tapi dengan saya melalui saya
saya adalah bukan istilah kok bilang ya, saya ini penginjil tapi untuk di lapangan, pendeta untuk di lapangan ya, di jalanan. Tapi Perinterjamasi dia punya tempat di gereja, dia menggembalakan umat. Saya membawa orang-orang yang masih bingung, ayo mari kenal saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan, saya tidak mengajak mereka masuk Kristen. Ya minimal dijelaskan dulu lah. Ya toh nggak mungkin lah mereka ke gereja, nggak mungkin. Tapi kalau mereka berteman di Facebook, mereka kalau Bunda sering upload masakan, nah kan mereka follow Bunda terus. Nanti kalau ada Bunda share video, mereka, oh iya betul, saya sakit hati di poligami. Nah ini kena. Karena firman Tuhan itu kan pedang bermata dua loh teman-teman. Kena atas bawah. Firman Tuhan ya. Jadi saya rindu untuk menyampaikan ini karena saya tidak bisa buat video yang bagaimana. Jadi tolong yang sudah jadi aja share ke saya ya, durasinya beberapa menit begitu. Poin dari apa yang saya katakan tentang poligami itu akan saya share di Facebook, mungkin grup-grup lain juga, supaya jangan mau jadi di poligami ya teman-temannya. Jadi kalau nggak mau di poligami ya jangan ke sebelah ya, taat aja dengan Tuhan Yesus. Gitu. Enak loh di poligami. Nah, betul sekali Bu, nggak adil ya. Wah, adil, mana siapa bilang kalau itu adil, Pastor? Pastilah dari ke poligami itu pastilah bohong. Ada kalimat pastilah. Betul Bu, yang paling mudah paling dimanja Bu. Iya, pasti ada bohong. Nah, makanya Tuhan Yesus kan tegas Pak melarang poligami karena Tuhan tahu dampak dari poligami itu kejahatan, bunuh-membunuh, ya kan? Bisa membunuh, bisa menyantet karena orang sakit hati itu bisa melakukan segala cara. Ya segala cara bisa, dia udah panik, dia sudah unfall, dia bisa melakukan apa aja. Anak-anaknya juga nanti akan kompor-kompori, bisa saling dendam dengan ya wajar lah istri keberapa gitu kan soal warisan. Nah jika kalian tidak ingin dipoligami, tidak ingin rebut-rebutan suami, tidak ingin rebut-rebutan warisan, maka cukuplah dengan satu pasangan saja sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu keren. Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu dampaknya dari poligami itu, kejahatan saya itu tahu banget. Ya, karena ya gini, notabene ya almarhum kakek saya kan juga Kristen. Kenapa dia keluar Kristen, dia jadi mualaf karena dia masih ingin poligami. Ya, kakek saya dia Kristen loh. Dan nenek-nenek saya juga ada yang jadi pendeta di Nusa Tenggara Barat, Pastor. Tapi itu dulu ya. Nah, mereka tapi kakek saya itu mualaf karena dia punya istri banyak, ya. Jadi wajar. Jadi dia nggak cocok jadi Kristen gitu loh. Itu kakek saya. Sekarang saya anak keturunannya, saya menolak itu. Saya menolak dan saya mengabat ajaran Kristus lah yang TOP begitu. Ya, manusiawi banget loh ajaran Kristus, tapi banyak manusia yang menolak. Karena enak loh. Duniawi kok. Gitu aja. Oke. Baik, teman-teman, jadi itu ya. Di sini saya sudah tampilkan ya nomor Bunda Rosa. Bunda Rosa ini saya perlu beritahu, beliau ini tinggal di Kalimantan. Ya, tapi ya saya pikir sekarang kalaupun kita mau mesan-mesan apapun juga kayak barang-barang gitu ya tidak sesulit dulu. Jadi sekarang kita tinggal kasih alamat kita dan Ibu Rosa siap untuk mengirimkannya kepada kita. Banyak hal ya. Yang penting obat-obat herbal, beliau ini sangat ahli untuk hal itu. Maka di sini ada nomornya Bunda Rosa yang saya sudah tampilkan di layar. Ya, ini untuk pemesanan obat-obatan herbal dapat menghubungi nomor HP ataupun WA 081351974860 Bunda Rosa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, jadi itu jelas sekali ya teman-temannya. Jadi memang luar biasa saya lihat bagaimana pengiringan akan Tuhan soal Ibu Rosa ini. Dulu dia ini mengambil satu keputusan untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu oleh karena tausiah atau ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Pak Muhammad KC. Ya, tentunya kita sudah nggak asing lagi dengan Pak Muhammad KC.
yang sekarang memang masih di dalam penjara gitu ya, karena beberapa waktu yang lalu dia diputuskan karena katanya pertama dulu penistaan agama, tapi kemudian ada ditambah-tambah lagi termasuk soal menyampaikan kabar bohong. Tapi saya nggak ngerti kabarnya yang mana yang bohongnya, ya kan? Ucapan mana? Saya nggak ngerti. Jadi di sini kita nggak usah terlalu bahas, nanti juga kita nanti dibilang kita penistaan agama lagi. Memang harus hati-hati. Nah itu dia. Di sini sebenarnya tadi ada komentar dari Adang Arya. Dia katakan begini ya Bu ya. Sebentar. Nanti kita nggak perlu terlalu bahas sekali. Tapi dia katakan ini dia. Buat ayat sendiri aja, nggak usah maksa. Ini dalilnya. Kalau Anda paham, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahasa Indonesia saya bacakan ya. Katakanlah Muhammad, dalam kurung ini ya, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Ini dari entah surat apa, saya nggak ngerti. Oh, ini yang paling bawah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, surat Ali Imran 3 ayat 31. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kira-kira ada tanggapan Ibu dari ayat yang saya tampilkan ini, Bu? Iya Pak, biasanya mereka muter Pak, banyak ayat ini nih ya, intinya muter. Saya kan minta kalimat ikutlah aku Muhammad, Betul. kalian akan masuk surga. Nah justru di dalam hadis sudah mengatakan, nah sekalian kalian jelaskan bagaimana dengan hadis yang saya katakan tadi, kan buka aja di Google bahwa pernyataan Muhammad dengan Siti Fatimah anaknya, saya tidak bisa memberikan kamu surga, tidak bisa menyelamatkan kamu dari neraka, tidak bisa menyelamatkan aku bapakmu. Loh, sekarang kalian siapanya? Jauh sekali meskipun kalian bergelar, maaf ya, Habib atau bergelar Syarifah, tapi keturunannya keberapa? Berapa abad? Nah, sedangkan anak kandungnya sendiri saja tidak bisa dia selamatkan, apalagi lu siapa? Betul, gitu. Jauh ya. Iya, pikir. Ya, banyak kok ayat-ayat macam-macam, tidak ada papernya. Itu, nah saya pertanyakan kembali, saya kembalikan ayat yang saya sebutkan itu ke kalian. Kita bukan berdebat, pikirkan aja itu ya. Pikirkan, nah terus nggak bisa menyelamatkan dari neraka loh, artinya neraka itu, masuk surga itu dengan usaha jerih payah kalian sendiri. Sanggup nggak kalian menggapai surga? Nggak bisa. Banyak juga ayat-ayat harus ada juru selamat, Bu. Harus ada juru, Pak. Mau bayarkan hutang, kalian masih punya hutang, yang mau bayarkan juga punya hutang. Mana mungkin orang yang punya hutang bayarkan orang yang punya hutang. Ya kan, harus ada juru bayar. Artinya juru selamat, dia punya keselamatan sendiri sesuai dengan gelarnya loh. Maaf ya, dalam Islam bisa, tapi bukan kita sambut pribadi bisa dengan Yesus, sama artikan artinya Quran itu mencatat loh. Saking luar biasanya pribadi sosok Yesus Kristus itu, bahkan di Islam pun dicatat, ya kan, dicatat ceritanya, meskipun dengan versinya mereka itu haknya si penulis ya, saya cuma menceritakan aja. Nah seperti itu. Jadi saking hebatnya Yesus Kristus kan sudah diklaim sebagai nabinya gitu loh. Ya sudah, terserah itu nabi kalian ya, tapi bukan Yesus Kristus yang sebenarnya. Yesus Kristus kan abad keberapa? Abad 03 Masehi, bukan Yesus Kristus yang abad ke-7 atau 571 Hijriah. No, bukan. Itu versinya lain ya. Jadi silakan aja. Jadi saya bercerita di sini apa yang saya alami, Pastor. Ya, saya tidak menceritakan orang lainnya. Saya kan karena mantan, jadi saya dibilang menjelek-jelekan. Bukan menjelek-jelekan, saya memperbandingkan ya. Yang mengatakan jelek itu kan kalian, berarti sesungguhnya ya jadilah apa yang kalian katakan. Jelek ya jelek menurut kalian. Kalau saya tidak berniat seperti itu ya, tinggal memilih ya Pastor ya, mau partai apa nih, mau caleg yang mana nih dipilih, itu kan hak kalian. Betul ya kan, sekali. bukan saya ngajak kalian jadi Kristen. Nggak ada gunanya juga kalian jadi Kristen kalau kalian nggak ngerti apa-apa. Iya enggak? Yes. Bukan masalah menghafal loh ya, semua orang sanggup menghafal. Tapi melakukannya itu berat banget loh. Kalian dicobai dalam percobaan,
dalam ujian Tuhan. Nah, kalian harus berbuat apa? Bunda udah, ya puji Tuhan, Tuhan izinkan Bunda mengalami itu karena sempat dulu Pastor, saya menonton Junaidi Salat almarhum ya, Pastor Junaidi Salat, semua tuh gembala-gembala tuh semua hamba-hambanya tuh kesaksian saya tontonin waktu itu masih Muslim loh. Tapi saya nggak ember bocor mulut saya, Pastor. Saya menonton aja, tidak mau komentar yang aneh-aneh, meskipun di dalam hati saya kok mereka sepertinya, tapi saya diem, tapi saya merenung. Ya, jadi nggak usah dulu berkomentar, kalau mendingan direnungin dulu gitu loh. Bener nggak ayatmu ini gitu loh, bener nggak ayatmu kok seperti ini. Jadi jangan mengatakan kalau ada orang yang membacakan terus orang dikatakan menghina lagi, ya nggak seperti itu kan. Saya bilang kan jangan dihafal, kalau mau dibunuh orang kalian baca hafalan, kalian menghafal berapa menit tuh durasinya menghafal, mendingan kabur, ya nggak Pastor. Ya itu kan kabur, itu yang perintah yang mengatakan kabur itu adalah Roh Kudus. Menghadapi bahaya itu ada, tapi kalian tidak mau, ya itu hak kalian tidak mau menerima Roh Kudus. Kalau saya menerima agar dia lebih berdaulat lagi dalam kehidupan saya. Ternyata memang benar Amin. ada roh yang bisa dilihat oleh mata loh, tapi kita rasakan dengan hati, roh kebenaran. Jadi segala sesuatu yang benar ya, penghiburan, kalimat-kalimat indah yang tidak menyakiti hati orang itu berasal dari roh Tuhan. Siapapun manusia di dunia ini, selama dia masih menjadi manusia, ada perasaan kasih, kasihan kan, kasih itu dari kasihan, kasihan dengan siapapun, ada rasa iba, itu berasal dari roh Tuhan. Tapi kalau orang yang dendam, kebencian, amarah, dengki, itu bukan dari roh Tuhan, itu roh iblis. Ya, kalian tangkap yang mana? Betul. Kalian mau bersekutu dengan iblis silahkan, di dalam hati. Jadi iblis itu ada di dalam hati kalian sendiri. Kalian suka misalnya berkomentar di YouTube atau di Facebook dengan kalimat yang usuk-usuk, yang menghina orang, penyakit, itu sudah bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kalian mengagung-agungkan Tuhan kalian, sementara kalian menghujat orang. Itu ajaran Tuhanmu. Kalau Kristen tidak seperti itu. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, kasihilah musuhmu. Nggak ada ayat lain, cari aja di dalam kitab-kitab apa, kitab-kitab, maaf ya, kitab sebelah ada, ampunilah musuhmu, doakanlah dia, ya artinya kita doakan ampuni musuh. Bunda sempat bingung, wah berat sekali loh ya. Tapi Bunda ketika Bunda bertanya ampunilah, wah berat banget ngampuni musuh ya, secara daging berat. Tapi Tuhan uji, memang benar. Tapi Bunda nggak mau cerita di sini, nantilah bagaimana pergumulan Bunda dihajar, dianiaya, Pastor. Dianiaya saya sampai bonyok, jadikan apa namanya, samsak tinju. Saya tidak melawan, Pastor, tapi saya di dalam hati saya ingat Tuhan. Kalau saya mau melawan, gampang kok, mungkin terjadi bunuh-bunuhan lah waktu itu. Karena saya terdesak, orang yang emosional itu membabi buta. Tapi saya saya hanya bertahan saja, artinya mundur-mundur, menangkis serangan orang itu kan saya tangkis, saya tidak membalas, saya menangkis. Tapi sebenarnya kalau saya mau ikuti iblis gampang, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada palu loh Pastor di samping saya. Ya, ada palu loh, saya dianiaya loh di rumah saya sendiri, diinjak-injak. Padahal ini saya duduk di kursi ini sebagai saksi loh. Ada palu loh, saya karena habis saya pukul-pukul apa gitu ya, ada palu, jadi saya taruh, saya diserang waktu itu. Nah, saya melakukan firman Tuhan. Saya nggak mau itu bukan apa yang saya hafal, bukan. Saya masa menghafal, dianiaya orang kok menghafal ya. Saya melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Saya melihat palu loh. Kalau saya orang membabi buta menghajar saya, kalau saya mau balas gampang loh. Ambil saya palu di tangan saya, getok dia mati loh. Tapi saya nggak melakukan itu. Saya teringat pesan Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan akhirnya, nah itu panjang cerita ya, orang itu bertekuk lutut dan meminta ampun ke Bunda. Itu nanti pada waktunya. Bunda hanya mendoakan Tuhan ampuni dia, ampuni saya. Amin. Saya juga, saya sedih, saya menangis. Sakit lah namanya, daging disakiti kok, diinjak-injak Pastor, sampai berdarah-berdarah, sampai bonyok. Manusia itu pasti melawan, semut aja kan membalas, tapi bukan dengan perintah Tuhan, enggak seperti itu. Saya mendoakan Tuhan, saya impaskan segalanya tuh, saya cabut akar, saya
taburkan pengampunan, saya taburkan Amin. pengampunan. Luar biasa. Saya sakit Tuhan, saya menangis ke kaki Tuhan. Tuhan, saya ini mengikuti Tuhan loh, saya mengikuti Tuhan loh. Tuhan, tolong bantu saya harus bagaimana Tuhan. Ternyata Tuhan itu gampang. Oh, semudah Tuhan berfirman. Semudah Tuhan berfirman ya. Lihat aja orang-orang yang memusuhi kita, kalau kita balas kejahatan dengan kasih sayang, yang tidak balas, slow aja lah, biar aja kita memang sakit, tapi Tuhan akan bertindak teman-teman. Bertindak bukan orang itu jadi mati, enggak. Orang itu suatu saat akan menyadari bahwa dia salah ya teman-temannya, itu udah cukup. Ya udah cukup, dia bisa kita tuh ketika orang mau minta maaf ke kita, datang ke rumah kita ya, orang dulu pernah menganiaya kita, mau bunuh kita, orang itu ya mungkin kita nggak tahu karena doa kita ya, doa itu besar loh, doa orang benar itu besar kuasanya loh teman ya. Amin. Tercatat. Dia datang ke rumah, dia ragu-ragu karena orang yang bersalah itu tentunya ragu-ragu dong, maju mundur karena dia merasa ada roh pernah menyakiti saya. Tapi saya, karena saya ingat pesan Tuhan, ampuni dia. Saya langsung Amin. orang itu, saya langsung begini, welcome. Oh haleluya, sebenarnya manusia banget. Kalau manusia saya nggak mungkin lah saya begitu ya pastor, karena ada roh Tuhan di dalam saya bisa melakukan. Amin. Amin. Ya, apa sayang, ada apa ya, saya tidak menyebutkan pribadinya ya, karena saya berhak menyebut dia sayang karena dia masih ada darah daging dengan saya. Sayang, ayo masuk silakan, karena saya teringat firman Tuhan ya. Woi, apa kata Yesus waktu waktu itu anak yang bawa harta orang tuanya dan dia sudah poya-poya sampai makanan babi pun, dan kan Tuhan sudah memberikan gambaran seperti itu. Itu yang pernah saya baca. Dan saya lakukan belajar seperti itu dengan kejadian saya. Dia pulang dengan keadaan, ya kalau bahasa manusia rembes lah. Kalau secara daging mungkin, rasain lo. Lo dulu aniaya gue. Pokoknya gue. Harta gue habis. Lo udah sekarang harta habis, lo datang. Lo harta gue diambil, lo sudah kere, lo datang. Itu kan duniawi. Nah, seperti itu ajaran Yesus, teman. Jadi saya welcome ya, ada apa sayang? Oh, silakan duduk, ada apa? Ayo makan. Kan begitu. Di firman Tuhan mengatakan apa? Yes. Motong kerbau tambun, diberikan baju, dimandiin. Itu yang akan, tapi tidak kenyataan ya. Artinya itu kan itu kurang lebihnya seperti itu. Artinya orang lagi lapar kita kasih makan, dia lagi haus kita kasih minum. Slow dulu, tenang ya. Dia jadi masa lalu udahlah, lupakan masa lalu. Akhirnya orang itu apa teman? Dia malu sendiri dengan perlakuan. Nah itulah makanya kita untuk mengalahkan iblis itu, ya pastor, nggak bisa iblis itu dilawan dengan Alkitab ditaruh di dahi gini. Oh di Alkitab sekalipun, Quran sama aja. Sebenarnya iblis nggak takut ya. Iblis takut itu sama orang yang kasih itu kasih dari Tuhan Yesus. Bila kita mengampuni, iblis mundur. Kalah iblis. Coba aja. Tapi berat dilakukan kalau kita nggak memang benar-benar bersekutu dengan Tuhan ya, minta kekuatan sama Tuhan, kita untuk mengampuni itu memang sangat berat. Tidak semudah kita mengatakan, ya aku mengampuni, tapi melakukannya itu berat dan sangat berisiko. Tapi nggak apa-apa, coba aja ya. Coba, Bunda juga semuanya mencoba apa yang Tuhan Yesus katakan, Bunda mencoba, dan hari-hari ini Tuhan sudah menggenapinya. Firman Tuhan itu memang hidup. Nah itu artinya hidup kan, nggak salah Tuhan katakan. Benar, artinya hidup itu benar terjadi, tergenapi. Seperti itu. Nah, gimana Pastor? Nggak ada teman yang bergabung nih? Atau ada hanya komentar-komentar saja? Iya, belum ada. Nggak apa-apa, karena mereka masih sibuk kerja, karena mungkin mereka betul. Ya, nggak apa-apa. Kita akan lanjut mungkin besok-besok. Baik, saya juga akan bersaksi nanti, banyak lagi yang ingin saya ceritakan pelayanan saya ya, tentang orang sakit bukan khusus saya ke ini pastor, dan videonya puji Tuhan masih ada kok, saya simpan karena memang suatu saat saya punya niat untuk bersaksi kemuliaan nama Tuhan. Bukan tangan saya yang menyembuhkan, tapi karena kuasa. Orang bisa beli obat ya, aku masih, tapi kesembuhan itu milik Tuhan, tidak bisa dibeli ya.
Semua itu milik Tuhan. Jadi kita, bagaimana caranya kita mau datang ke Tuhan? Ya harus bersih dulu dong kita, minta ampun dulu sama Tuhan. Masa kita mau nyelonong datang, mau minta-minta sesuatu sama Tuhan, sementara kita punya dosa, ya artinya nggak tahu diri lah. Jadi kita Tuhan tuh taunya, kita tahu diri, minta ampun dulu sama Tuhan, tuh baik-baik sama Tuhan. Tapi jangan diulang lagi lah. Ya kan begitu. Nah, orang itu bisa sembuh, pastor udah lumpuh loh, udah ada kok videonya saya simpan. Orang ustadz itu lumpuh loh pastor, lumpuh nggak bisa jalan loh pastor, udah kena diabetes, saya melayani di situ. Luar biasa ya. Iya saya layani lah karena ustadz ya, dan puji Tuhan memang saya juga bingung ustadz itu bisa jalan, saya sendiri saja yang memberikan obat, saya sendiri aja bingung, saya yang memberikan obat itu, saya meracik dari nol ya, dari mencari tanamannya sampai jadi pengkapsulan, orang itu bisa jalan. Saya juga bingung, wah kok secepat itu? Nah itulah kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kuasa, ya itu kasih karunia Tuhan, anugerah, ya wah luar biasa anugerah Sang Bapa. Jadi hari ini Bunda, ya Tuhan kasih makan Bunda dengan anugerah Tuhan itu, ya jadi Tuhan kasih beri bisa meracik obat. Nah dan ini kebetulan Bunda duduk di sini, ini ada minyak zaitun. Nah ini minyak zaitun yang sudah dikapsulkan. Nah, puji Tuhan kalau jadi nggak apa-apa, bukan promosi, pastor. Ini kebetulan kan meja duduk saya nggak mau promosi. Ya. Meja duduk saya kan minum ini, jadi kebetulan ada, saya lihat ada ya udah saya tampilkan. Nah, kebetulan ada karena ini saya minum zaitun gitu teman-teman. Nah banyak. Jadi kalau teman-teman nanti mau sharing, gunanya apa ini kan nanti akan saya jawab. Karena saya juga bisa bukan berasal dari saya, ya berasal dari Roh Kudus semuanya itu. Berasal dari Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini sudah menunjukkan pukul 12:27 Indonesia Barat dan di Indonesia Tengah 13:27 ya. Ya, jadi saya pikir kita sudahi ya untuk hari ini Bu, dan kita akan lanjut lagi di hari-hari berikutnya. Tentunya Bapak Ibu seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu Rosa ini adalah seorang mantan muslimah yang benar-benar taat di agamanya dulu, tapi kemudian akhirnya menjadi pengikut Kristus ya, menjadi pengikut Kristus yang setia teman-teman ya. Dan tentunya banyak hal yang akan disampaikan di hari-hari yang akan datang, dan juga soal obat-obatan herbal. Nanti Ibu Rosa akan bisa berbagi dengan Bapak Ibu saudara-saudari semua, dan seperti apa yang ada di layar saya juga sudah tampilkan nomornya Bunda Rosa, bisa langsung dihubungi. Siapa tahu juga ada yang dekat di tempatnya Ibu Rosa, silakan langsung datang aja sesuai dengan petunjuk yang disampaikan nanti oleh Bunda Rosa tentunya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini juga saya tidak lupa ya, karena saya memberitahu kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua kalau Bunda Rosa ini memang sudah terlalu banyak pindah-pindah tempat, pindah-pindah kontrakan karena beberapa hal yang saya tidak ungkapkan di sini. Tapi yang saya mau sampaikan, Bunda Rosa bersama dengan anaknya yang dia kasihi, yang masih bersama dengan dia, yaitu adik kita Kelvin, yang juga sudah menjadi seorang pengikut Tuhan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena setahu saya Bunda Rosa ini masih ada anaknya yang masih di seberang, ya, masih belum percaya. Tapi yang bersama dengan Ibu Rosa ini adalah hanya satu orang saja, yaitu laki-laki ya, namanya Kelvin. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau sampaikan di sini tentunya mereka juga membutuhkan banyak kebutuhan, ya, karena dengan mereka pindah-pindah tempat, pindah-pindah kontrakan, ya banyak dana tentunya yang akan mereka gunakan. Sebab itu di sini di running text ya, atau di teks berjalan ini saya sudah buat tulisan ya, barang siapa yang mau memberikan persembahan kasih untuk Bunda Rosa dan keluarganya dapat dikirim melalui rekening yang sudah saya tuliskan di bawah ini, BRI 785789101 dan seperti seterusnya ya. Kiranya apa yang Bapak Ibu sampaikan untuk Bunda Rosa ini tentunya bermanfaat untuk keluarga Bunda Rosa,
dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang membalaskan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang mau memberikan donasi untuk Bunda Rosa. Tentunya untuk tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan. Ya, saya pikir itu aja mungkin yang kami boleh sampaikan pada kesempatan ini. Ya Bu ya, itu aja ya. Kita akan sudahi. Suaranya nggak ada Bu, suara Ibu nggak ada. Ya, saya mungkin juga akan menjemput anak nanti beberapa saat lagi. Jadi kita sudahi. Nanti kan akan next time saya terus mau bersaksi ya. Mumpung saya masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal, sudah pulang ke rumah Bapak, Bunda punya kenang-kenangan kesaksian Bunda. Dari seperti Bapak Junedi Salat, Bapak yang sudah meninggal. Jadi anak cucunya melihat bahwa itu loh Bapak saya bersaksi. Nah, jadi ya, kalau YouTube kan nggak bisa hilang gitu. Saya mau terus bersaksi untuk Kristus. Amin. Oke, nah itu aja teman-teman, dan sebelum kita tutup ini live pada saat siang hari ini, saya rindu untuk mendoakan kita semua, baik yang sedang menonton dan juga nantinya yang akan menonton video ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Waktu yang luar biasa Tuhan Engkau berikan, kami boleh berbincang-bincang dengan anak-Mu, Bunda Rosa, yang saat ini sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengan dia boleh membaptiskan dirinya bersama dengan anaknya. Semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan, keluarga Bunda Rosa, kami berdoa, kiranya Tuhan bukakan jalan, penuhi segala kebutuhan, dan perlancar semua usaha-usaha dan bisnis yang dijalankan, dan berkati anaknya Kelvin dalam studinya, kiranya diberikan kepintaran, dan boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan tunduk akan orang tua. Demikian juga dengan seluruh penonton, baik yang sedang menonton saat ini, dan juga nantinya yang akan menonton setelah kami selesai live ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua lewat kesaksian yang telah disampaikan oleh anak-Mu, Bunda Rosa, pada kesempatan siang hari ini. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, kiranya kami dalam lindungan Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Oke, itu aja Bu ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Pak. Salam, terima kasih. Shalom, shalom. Sama-sama, Tuhan berkati.